Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu Syekh Ibnu Athaillah al-Askandari radhiyallahu anhu wa qaddasallahu azza wa jalla asrarul aliyatal azizata wa nafa'allahu wa iyyakum wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi'ulumihim wa barakatihi fid din wad dunya ya wal akhirah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 November, kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, untuk terus meningkatkan ibadah kita, untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dari itu kita perlu mensyukuri segala nikmat, segala karunia, segala rahman rahimnya yang telah Allah berikan kepada kita. Layaknya seperti kita belajar kitab Syarah Al-Hikam, yang kitab ini dikarang oleh Ibnu Athaillah al-Askandari, di mana Ibnu Athaillah al-Askandari ini selalu mengajarkan kepada kita untuk terus mensyukuri apapun segala jenis kenikmatan yang telah Allah berikan. Entah itu nikmat susah atau senang, pasti di setiap nikmat susah atau senang itu ada sebab akibat yang harus kita sadari dan harus kita terima. Maka untuk penjelasan kitab ini, alangkah baiknya kita belajar bersama-sama pada kitab Syarah Al-Hikam ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan lewat pengarang kitab ini dengan kita belajar bersama-sama. Oke, langsung saja kita kasih hadroh Al-Fatihah untuk muallim kitab Syarah Al-Hikam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, wa khususan ila Syekh Ibnu Athaillah al-Askandari radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrid. Iradatuka utawi karep sira at-tajrid ing maqam tajrid, ai mailu tegese condonge nafsika nafsune sira, ayyuhal murid hei wong kang ngarepake usul, as-shadiqu kang temenan, ila at-tajrid marang nyepekake, anil asbab saking piro-piro sebab, al-zahiriyah kang bangsa pertelo, ay khurujika tegese metu sira, anha saking ing asbab, wa adami lan ora anane mu'anatiha nandange asbab, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, ma'a ing dalem sertane iqamatillah olehe manggonake Allah, iyyaka ing sira, fil asbabi ing dalem piro-piro sebab, wa alamatu utawi tanda-tandane manggone ing makom, zalika kaya mengkono-mengkono, ayuhayyi'aha iku yento nyawisake ing Allah, laka ing asbab marang sira, wa ang tajida
lan yentok nemu assalamata siro ing selamat fi dinika ing dalem agama siro ing dalem nalikane mu'ana nandange asbab mu'anatiha nandange asbab wayang kotiu lan pegot biha sebab asbab tom uka opo tomak siro amma biaidi saking barang kang tetep ing dalem annasi tangane piro menungsa wala yushkhiluka lan ora nunggulake ing barang siro amma saking barang angta utawi siro fihi iku tetep ing dalam min wadoif saking bayane piro-piro perkara kang doif al ibadati piro-piro ibadah az-zahirati kang pertela zahir wal ahwali lan piro-piro tingkah al batinah kang samar wal ahwali al batinah tingkah kang samar minasyahwati saking kesenangan nafsu ai min syahwati tegese setengah saking piro-piro syahwat an-nufusi kesenengane nafsu allati kang gecang siro tad'u ilaiha marang allati al-khafiyati kang samar wa kanat lan ono ing iradatu tajrid syahwatan iku syahwat li'adami krana ora anane ukufika mandek sira ala muradi ing atase kang den murid sayyidika kersaake bendoro sira wa muwa lan olehe fakotika nyocoki sira ing opo fakotika nyocoki sira muroda ing opo kang dikarepake nafsika nafsu sira wa khofiyatan lan samar li anna krana setuhune zahir manggone zalika mengkono angka iku setuhune murodataka siro karepake pitajarrudi kelawan nyepi saking panggawean al inqita'u iku anjungkang ilallahi ta'ala ibadah marang Allah ta'ala wa taqarrubu lan keparek ilaihi marang Allah wa batinahu lan setune batine iradah anna muradaka iku setuhune opo kang dikarepake sira asyuhratu iku kuncoro bil wilayati kelawan dadi wali litaqsidaka derapun yento neja ing sira annasu sopo menungsa bil iktiqadi kelawan nekodake bangsa sira wa taqarrubi lan marek ilaika marang sira pataqtau mengko pegot sira amma saking barang angta kang utawi sira bisa dadihi iku nejak barang faqad mengko teman-teman dawuh faqad qala al-arifun mengko teman-teman dawuh sapa wong kang wis padha makrifat Allah ikbalu utawi madhepe annas pira-pira menungsa alal muridi ing atase murid qabla kamalihi ing dalem sedurunge sampurnane murid summun iku racun sumun qatilun iku racun kang bisa mateni
warubama lan terkadang ing kotok ta pegot sira bidzalika sebab mengkono iradatukal ila akhirih an wadhaifika saking pira-pira tugas sira wa auradika lan pira-pira wiridane sira wasirta lan dadi sira tatapallau iku malirik sira lima marang barang kang bi aidin nas tetep ing dalem tangane pira-pira manusa wa iradatukal asbab utawi karep sira ing makom asbab ai at-tasabbuba tegese gawe sebab wal iktisab lan mergawe ma'a iqamati ing dalem sertane olehe ma'a iqamatillah ing dalem sertane olehe manggonake Allah ing sira iyyaka ing sira fit tajridi ing dalem makom tajrid ai bian yassara laka tegese kelawan yento anggopaken Allah al-kuta laka marang sira al-kuta ing tekane bahan makan min haisu saking arah la tahtasibu ora nyono sira lan la tahtasibu ora nyono sira wa ja'ala lan anda dukake ing Allah nasaka ing nafsune sira mutmainnata ingkang anteng ing dalam nalikane ta'adzurihi ing kuat muta'alliqatan hale kumantung bimaulaha kelawan mendorone wadumta lan langgeng sira alal istighali ing atase ketungkul biwado kelawan pira-pira tugas al ibadati pira-pira ibadah al inhitatu iku kelowat anil himmati saking himmah al aliyati kang luhur li iradatika krana karep sira arrujua ing bali ilal khalqi marang khuluq ba'da ta'alluqi ing dalem sakwise gumantung bil haqqi kelawan zat kang hak walau lam lan lamun ora yakun tinemu illa mukhalatatu angin opo campur abna itunya wong kang ahli dunya fima ing dalem barang hum kang utawi abna fihi iku tetep ing dalem dunya lakanaka mengko nyekti ana ing khitot fiyan fidana ati iku cukup ing dalem rendahe himmah al himmata fi dana atil himmah fal wajibu mengko utawi kewajiban ala saliki ing atase wong kang suluk thariqah ayam kusa iku nyento kandel ing salik fima ing dalem barang aqamahu kang manggonake hu ing salik al haqqu sapa zat kang hak fihi ing dalema wa yarda lan ridho ing salik bihi kelawan ma hatta hingga tuminda yatawalla sapa Allah Allahu sapa Allah ikhrajahu ing ta'ake salik wala lan to ora yakhruja metu ing salik binafsihi kelawan awak dewene ing salik wa iradatihi lan kekarepane ing salik wa taswili lan olehe maesi asyaitoni syaiton fayaqau mengko tumiba ing salik fi bahri ing dalam segara
al-qati'ati putus saking ngadep marang Allah, wal iyadu utawi pangreksa billahi kelawan pitu billahi, wal iyadu utawi pangreksa iku tetep billahi kelawan pitulung ta'ala Allah ta'ala. Ya, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi saya membacakan syarah pada kitab Iradatul Tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka bil asbabi minasyahwati al khafiyati wa iradatul asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitati anil himmatil aliyah. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai apa sih penjelasan yang tadi saya bacakan, bahwa penjelasan ini kita akan membahas tentang syahwat dan himmah, atau dalam kitab ini biasa disebut istilah tajrid dan kasab. Iradatul tajrid yud'au ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbab ma'a iqamatillah yaka fit tajrid inhitatu minal himmatil aliyati. Jadi artinya yaitu keinginan kita untuk tajrid. Nah, sementara Allah itu masih menegakkan engkau di dalam asbab, itu salah satu merupakan syahwat yang tersamar itu ya syahwat yang secara halus, kemudian dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid, itu adalah sesuatu hal yang merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang sangat tinggi. Nah, pada syarah ini kita akan dijelaskan apa itu asbab, himmah. Nah, kemudian Ibnu Athaillah ini ada beberapa istilah ketika kita akan menggunakan bahasa yang mudah kita pelajari, mudah kita cermati, supaya kita bisa menerima pemahaman dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini. Nah, kemudian pada istilah-istilah ini kita akan mengenal yang namanya tajrid, kita akan mengenal yang namanya asbab, kita mengenal yang namanya syahwat, dan kita akan mengenal yang namanya himmah. Nah, kemudian di sini tajrid juga secara bahasa mempunyai arti bahwa tajrid ini salah satunya yaitu penanggalan, kemudian pelepasan atau pemurnian. Nah, secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dari dunia, dari jiwa atau nafsu. Atau kita bisa menjelaskannya secara sendiri bahwa tajrid ini adalah salah satu cara untuk kita bisa meninggalkan suatu perkara yang itu menimbulkan nafsu atau nafsu. Kita harus bisa meninggalkan nafsu kita, nafsu yang ada dalam jiwa kita, nafsu yang ada dalam diri kita. Ya, kita itu harus bisa. Kalau kita sudah bisa meninggalkan nafsu kita, pasti jiwa kita akan murni, jiwa kita akan bersih dari nafsu. Nah, itu yang dinamakan tajrid. Kemudian ada lagi setelah tajrid kita akan mengenal istilah asbab. Nah, asbab di sini secara bahasa memiliki arti sebab-sebab, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengenalnya di mana ada sebab pasti ada akibat. Nah, kemudian Ibnu Athaillah ini menjelaskan ada juga secara maknawi, yaitu artinya status jiwa, nafas yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Nah, ada nih contohnya. Semisal Allah itu menempatkan seseorang ditempatkan sebagai raja di dunia. Nah, dan raja itu kan mengurusi dunia. Nah, di samping seseorang itu menjadi raja, pasti ada sebab akibatnya. Mungkin sebab dia menjadi raja itu karena apa? Ya, sebabnya karena dia orang baik, orang yang bertanggung jawab. Akibatnya apa? Akibatnya dia menjadi setelah dia sudah menjadi raja, kemudian sebab-sebabnya kenapa dia menjadi raja, ya tadi orang baik, orang yang bertanggung jawab, maka akibatnya dia akan disegani, akan dihormati, dan dialah yang dipilih oleh orang-orang
dialah menjadi seorang raja. Nah, kemudian setelah menjadi raja, sebabnya dia setelah sudah menjadi raja, pastikan dalam kehidupan ini yang namanya raja memimpin para rakyatnya. Maka raja tersebut ya harus bisa melayani segala yang rakyat sudah keluhkan. Raja itu harus memenuhi segala keinginan rakyat. Ketika rakyat meminta rajanya untuk bersikap adil, maka kita harus adil. Maka menjadi seorang raja harus adil. Nah, di samping kita menjadi seorang raja, ada yang namanya sebab akibat, ada yang namanya tanggung jawab, dan ada yang namanya risiko. Kita menjadi seorang raja, ya risikonya kita harus bisa menerima ada musuh atau yang lain-lainnya. Nah, kemudian setelah kita tadi mengenal tajrid, asbab, kemudian kita akan mengenal istilah syahwah. Syahwah itu bisa kita artikan sebagai nafsu, ya. Syahwah bisa kita artikan sebagai syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat itu keinginan kita memiliki keinginan yang sangat kuat. Kita minta A ya harus A. Ketika ada seseorang yang memberi B, ya kita tidak mau, karena keinginan kita itu tercondong kepada A. Nah, syahwat itu keinginan yang benar-benar kuat. Nah, kemudian syahwat di sini secara maknawi bisa kita artikan sebagai bentuk-bentuk segala keinginan yang bersifat material dan duniawi, seperti harta, makanan, kemudian lawan jenis. Nah, kemudian berbeda dengan nafsu, hawa nafsu itu bisa kita singkat sebagai nafsu. Tadi syahwat itu keinginan yang sangat kuat, syahwat. Sedangkan nafsu itu ya keinginan kita kepada benda-benda yang bersifat non material, seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Nah, sekarang saya tanya, pasti teman-teman ataupun saya secara tidak sadar memiliki keinginan yang benar-benar kuat, meskipun itu sulit untuk bisa kita raih. Contohnya, keinginan menjadi istri Taehyung atau keinginan menjadi idola-idola kita. Itu kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin. Kita benar-benar mengidolakan seseorang yang kita idolakan, yang kita cintai. Sampai-sampai kita membayangkan, sampai-sampai kita mempunyai syahwat. Bagaimana ya kalau saya menjadi istri Taehyung? Bagaimana kalau kita menjadi istri idola A? Bagaimana kalau kita menjadi istri idola B? Pasti kita akan terselubung syahwat-syahwat yang secara tidak langsung itu bisa menjadikan kita terobsesi. Nah, kemudian tadi ada nafsu. Nafsu itu sering kita lakukan, bahwa kita secara tidak langsung, secara tidak sadar kita pernah memiliki kesombongan. Kita memamerkan harta kita kepada orang lain, yang mungkin orang lain itu tidak bisa seperti kita. Contohnya, ketika kita di pondok, kita mempunyai tentu kan kalau di pondok itu setiap bulan ya atau setiap minggunya orang tua kita memberikan kita uang, entah itu 100.000, entah itu 200.000. Maka ketika ada teman kita yang orang tuanya mungkin dikatakan tidak mampu, kemudian hanya bisa memberikan uang sepas-pasan, atau bahkan malah orang tuanya tidak bisa memberikan uang. Nah, maka kita sebagai teman secara tidak sadar kita pernah, saya dong, ini orang tuanya selalu memberikan uang banyak, makanya saya jajannya tidak pernah kekurangan, makanya segala kebutuhan
yang ada pada saya bisa terpenuhi, nggak kayak kamu baju nggak bisa beli, jajan ya jajannya cuma 2000 gitu. Nah itu secara tidak sadar kita itu mempunyai nafsu untuk bisa memamerkan, untuk bisa menyombongkan harta kita. Nah kemudian tadi setelah istilah-istilah tiga itu, kita sekarang mengenal himmah. Himmah itu apa? Himmah itu merupakan lawan kata dari syahwat, yang himmah tersendiri memiliki arti keinginan. Namun kalau syahwat itu merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Nah himmah, keinginan menuju Allah, himmah, keinginan yang tinggi. Keinginan yang tinggi itu keinginan menuju Allah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika, dalam kitab Syarah Al-Hikam ini kan menjelaskan bahwa sebagai seorang salik, sebagai seorang murid, ketika kita sudah merasa dekat kepada Allah, kita sudah benar-benar merasakan, oh Allah itu sudah dekat kepada kita. Nah, maka pada satu titik kita itu akan benar-benar merasa, akan benar-benar mempunyai pikiran, mempunyai himmah bahwa bagaimana ya kalau kita itu benar-benar bisa sifat kita itu bisa mungkin bisa dikatakan bisa seperti Allah. Tapi kan yang namanya akal manusia, akal pikiran kita hanya manusia biasa. Kalau toh kita, kalaupun Allah menakdirkan kita sebagai wali, kalaupun Allah menakdirkan kita sebagai orang alim, maka tentu kita harus memiliki batasan. Allah itu tidak bisa kita samakan dengan apapun, apalagi dengan kita tingkatannya yang masih hanya manusia biasa. Seorang wali saja pasti memiliki, malah kalau sudah menjadi seorang wali, pasti wali itu akan selalu merasa rendah di hadapan Allah, karena ya tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Kalau toh memang seorang wali sudah yakin bahwa seorang wali itu sudah dicintai Allah, ya maka ya harus dilakukan oleh seorang wali ya hanya beribadah dan beribadah. Nah kalau kita seorang murid, seorang salik, seorang yang sedang menuju ke jalan Allah, maka ya kita tidak usah berpikiran muluk-muluk akan begini. Yang harus kita jalani ya tentu taat, kemudian beribadah saja. Nah kemudian Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini juga mengatakan bahwa ada kalanya Allah itu menempatkan seseorang dalam dunia asbab, dalam kurung tertentu. Misalnya seseorang diberi kekuatan untuk bisa mencari nafkah. Seseorang diberi pikiran, diberi tenaga untuk bisa memberikan pikiran kita, untuk bisa untuk bisa men-share tenaga kita, untuk bisa memberikan kepintaran kita kepada orang lain supaya hidup kita bermanfaat. Nah kemudian kalau seseorang yang sudah berkeluarga, maka seseorang itu diberi tenaga, diberi kesehatan, diberilah pokoknya kekuatan ya untuk mengurus keluarganya, entah itu dengan cara mencari nafkah, entah itu dengan cara bekerja atau apapun. Nah kemudian juga ada seseorang yang sudah ditempatkan oleh Allah itu untuk bisa memimpin negara, ya, contohnya seperti presiden, DPR, MPR, pokoknya yang lain-lain lah. Kita juga sekarang sudah ditempatkan sudah ditempatkan oleh Allah. Gimana tempatnya? Ya kita ditempatkan dalam suatu hal, sebagai murid, sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai santri, ya macam-macam. Itu Allah sudah menempatkan tempat kita yang sebaik-baiknya. Lalu ketika Allah sudah menempatkan kita di tempatnya yang masing-masing itu, yang pasti menurut Allah itu sudah baik, dan kita tinggal menjalani saja.
Lalu ketika kita setelah sudah tahu tempat kita sebagai santri, ya maka kita harus bisa berpikir bahwa kewajiban santri itu apa. Ya kewajiban santri ya tentunya berbakti, mengaji, pokoknya belajar ilmu agama terus menerus. Nah itu. Kemudian ada juga yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah bahwa apabila ada seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab, namun dia itu berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan beruslah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Dan juga sebaliknya, saat Allah itu menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia itu justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Nah, maka sudah ditempatkan di tempat yang seharusnya di sini, yang seharusnya di situ, maka orang itu ngeyel, ya Allah, kenapa saya ditempatkan seperti ini, kenapa nggak seperti mereka, ya pokoknya banyak komplain. Ya maka kita itu harus bisa berintrospeksi diri bahwa ya itu memang itulah tempat yang pantas untuk kita. Kalaupun kita mempunyai komplain, kita tidak suka dengan apa yang Allah tempatkan, ya kita harus sadar bahwa itulah nafsu kita, itulah syahwat kita, itulah keinginan kita yang muluk-muluk, padahal Allah sudah menempatkan kita di tempat yang terbaik. Nah maka jangan-jangan ketika Allah sudah menempatkan kita di tempat itu, ya itu jalannya, itu yang akan kita jalani, itu keberkahannya di situ. Nah sedangkan ketika misalkan Allah sudah memindahkan kita di tempat yang lain, tempat yang menurut Allah itu tidak baik tapi menurut kita baik, nah belum tentu itu menjadi jalannya. Nah kemudian Ibnu Athaillah juga menuliskan bahwa ini itu penting. Pentingnya apa? Pentingnya ya untuk berserah diri, kemudian untuk mengetahui kapan seseorang itu harus tajrid dan kapan seseorang itu harus terjun dalam dunia asbab. Nah semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Jadi seorang salik itu harus bisa ya menerima segala kehendak yang telah Allah berikan. Kehendaknya Allah sudah seperti ini, ya maka kita sebagai hambanya harus menjalaninya. Entah apapun lika-liku kehidupan kita, ya maka kita harus terima saja. Nah kemudian sebagai seseorang yang beriman, tentunya kita kan orang yang beriman, harus berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah. Dan juga kita itu harus tahu bahwa kita itu hidup pasti mempunyai tujuan, bukan hanya untuk beribadah atau menghamba saja kepada Allah sesuai tuntutan Al-Quran. Nah tadi kita sebagai seorang yang beriman, kita itu harus bisa mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Apakah tujuan hidup kita hanya untuk beribadah, hanya untuk menghamba saja? Ya itu tak tentu saja, itu tujuan kita. Tetapi kan kita mempunyai tujuan-tujuan yang lain, tujuan yang lain untuk bisa berdiam diri, untuk bisa melakukan uslah, untuk bisa kita selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ya di samping tujuan-tujuan itu, kita ya harus bisa memilih mana yang baik, mana yang harusnya kita tinggalkan, mana yang harusnya kita lakukan. Karena sejatinya ya melaksanakan segala perintah Allah itu salah satu kewajiban. Nah kemudian tujuan kita ya berbakti kepada Allah. Tujuan kita ya untuk bisa mendalami agama, untuk bisa mendalami
segala perintah-perintah yang telah Allah berikan. Nah, kemudian setelah seseorang itu mempunyai, ketika seseorang itu sedang menjalani kewajibannya kepada Allah, dan kemudian seseorang itu memiliki semangat tersendiri. Tetapi di samping itu kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja. Tapi sebentar, bekerja itu bukan salah satu alasan kita untuk meninggalkan ibadah. Bekerja itu bukan alasan kita untuk mempersulit ibadah kita. Ketika Allah sudah menempatkan kita untuk bekerja dan Allah juga menginginkan kita untuk beribadah, maka kita harus bisa mendapatkan keduanya. Di samping kita bekerja, kita juga harus beribadah. Di samping kita beribadah, kita juga harus bisa bekerja. Karena memang hidup itu harus imbang. Tidak, hidup itu jangan hanya beribadah terus. Yang namanya kita hidup kan pasti kita ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Tapi kita juga tidak boleh terus-terusan bekerja. Kita harus bisa membagi waktu. Pada saat kapan kita harus bekerja, pada saat kapan kita harus beribadah. Nah, pada keseimbangan itu kita nanti tahu bahwa ketika Allah sudah memberikan saya pekerjaan, ketika Allah sudah menempatkan saya dalam suatu pekerjaan, pasti Allah juga ingin kalau kita ini berdoa, ingin kalau kita ini yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang beribadah. Ketika kita sedang beribadah, kemudian tiba waktu sholat, maka tinggalkan dagangan kita sholat, kita memohon. Setelah sholat kan kita bisa lanjut lagi untuk bekerja berdagang. Nah, kemudian apabila ada suatu keinginan yang lepas dari kasab atau usaha dan yang ingin beribadah, maka keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi. Jadi ketika ada seseorang yang sudah menyerah dengan pekerjaannya karena dia sudah bekerja, kemudian dia juga sudah beribadah, tetapi tidak ada hasil apa-apa yang bisa menghasilkan dia, karena dia itu tidak merasa puas. Saya sudah beribadah, saya juga sudah bekerja, tetapi kenapa usaha saya ini tidak maju-maju, kenapa saya nggak kaya-kaya? Nah, maka kemudian orang tersebut itu sudahlah, kalau begitu saya nggak mau bekerja, coba aja saya mau beribadah terus. Dan memilih salah satu itu salah satu nafsu tersembunyi, dimana ya namanya hidup pasti ada cobaan. Meskipun kita sudah beribadah, meskipun kita sudah bekerja, tapi kan yang namanya cobaan akan terus ada. Nah, kemudian ada lagi ada juga sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui, maha menyayangi, maha segala-galanya. Nah, ketika Allah sudah menempatkan posisi kita pada posisi yang tepat, tetapi kita itu menolak, menyerah, ya, maka itu kita sudah menentang perintah Allah, kita sudah menentang ketetapan Allah. Kita tidak menerima apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kemudian ya itu tidak baik bagi kita. Intinya
apapun yang Allah tempatkan untuk kita, apapun Allah yang tetapkan untuk kita, kita terima saja. Nah kemudian ada juga tanda-tanda bahwa Allah itu menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha. Apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu. Nah iya benar. Jadi ketika kita itu sebagai seorang hamba, kemudian kita itu benar-benar masih bisa menempatkan posisi kita, pada saat apa kita harus beribadah, pada saat apa kita harus bisa bekerja, kemudian kita tidak pernah melalaikan kewajibannya untuk menjalankan perintah Allah, ya maka berarti kita harus yakin bahwa itulah tanda Allah menyayangi kita. Nah kemudian ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya kita menghasilkan hasil yang banyak, kemudian kita itu tidak rakus, tidak tamak terhadap milik orang lain. Ya, kita sudah diberi segini, ya kita harus menerima. Nah kemudian adapun Allah juga ada menundukkan golongan hamba yang tidak ingin berusaha, yaitu contohnya apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu itu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban yang telah Allah berikan. Jadi Allah itu ya semata-mata menyayangi kita, kitanya saja yang kadang merasa bahwa Allah itu tidak pernah sayang kepada kita. Nah kemudian ada cerita dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari bahwa aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi, dan aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali yang masih pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Kemudian ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepada aku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Kemudian aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kehidupanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika ada seseorang yang sudah ditempatkan oleh Allah di tempat yang sudah baik, kemudian kita melihat kedudukan orang lain dan kemudian kita menginginkan supaya kita bisa seperti mereka, maka Allah tidak segan-segan akan mencabut kedudukanmu yang sekarang, bahkan malah Allah akan memindahkan kedudukanmu yang lebih rendah daripada kedudukan yang saat sekarang, karena itu tandanya kamu menantang perintah Allah, menantang kehendak Allah. Nah, dari awal pembahasan sampai akhir bisa kita simpulkan bahwa hidup di dunia harus bisa menerima segala ketetapan yang telah Allah berikan untuk kita. Entah itu ketetapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya, tetapi percayalah, Allah itu sudah menempatkan kita di dalam posisi terbaik mungkin. Maka yang harus kita jalani itu bersabar dan terus berusaha. Barakallahu minna wa minkum.
tilawatil Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Qurratul Aini pamit undur diri. Semoga teman-teman selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya, karena sudah mau belajar bersama-sama, kitab Syarah Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Iskandari, dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan melalui Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.